Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi program PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini khususnya pada mata kuliah promosi kesehatan. Ya, oke. Langsung saja. Oke. Coba Ibu cari dulu untuk materinya yang pas. Oke, untuk di sini perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diketahui adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus tahu mengenai definisi PHBS itu sendiri, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Nah, PHBS di sini banyak sekali, khususnya di bidang gizi, bidang kesehatan lingkungan, bidang kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana. Nah, di sini juga ada pemeliharaan kesehatan, ada di bidang gaya hidup sehat, serta bidang obat ataupun farmasi. Oke, selanjutnya PHBS di sini salah satunya di bidang gizi. Bidang gizi contohnya makan dengan gizi yang seimbang, minum tablet besi untuk ibu hamil, memberikan bayi ASI eksklusif selama 0-6 bulan tanpa tambahan apapun, ya, maupun air atau madu, teh dan sebagainya. Kemudian mengkonsumsi garam bersodium, nah itu sangat penting untuk keluarga. Memberikan bayi dan balita kapsul vitamin. Ya, oke, di situ ya. Kemudian di sini ada PHBS bidang KIA dan KB. Nah, misalnya untuk memeriksakan kehamilan. Jadi di sini khususnya pada ibu hamil harus memang rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dari semester pertama, kedua, dan ketiga yang memang harus sering kontinuitasnya, frekuensinya lebih sering di semester ketiga. Kemudian persalinan ditolong nakes tenaga kesehatan, mau di bidan, puskesmas maupun rumah sakit atau klinik. Kemudian menimbang balita setiap bulan. Jadi setiap bulan khususnya harus ditimbang untuk pertumbuhannya dan perkembangannya harus dipantau, dimonitor. Mau di bidan boleh, di posyandu juga boleh. Di puskesmas juga boleh. Intinya di pelayanan kesehatan. Mengimunisasi lengkap bayi. Nah, imunisasi lengkap bayi berarti dari 0 bulan ya sampai dia usianya 6 tahun ya. Kemudian PHBS bidang kesehatan lingkungan, misalnya menghuni rumah sehat. Menghuni rumah sehat berarti harus ventilasinya sesuai, kemudian sering dibersihkan, sapu bersih, tidak ada nyamuk dan sebagainya itu ya. Punya persediaan air bersih, punya akses jamban. Nah, di sini ya, setiap rumah harus memiliki jamban sendiri ya. Cuci tangan setelah BAB, memberantas jentik nyamuk. Nah, di sini ya, DPD dan sebagainya. Punya tempat sampah sendiri. Itu untuk PHBS bidang kesehatan lingkungan. Kemudian PHBS bidang pemeliharaan kesehatan ada punya jaminan pemeliharaan kesehatan, misalkan ada sekarang jam sostek seperti itu ya, askin ya,
Nah, itu aktif mengurus UKBM sebagai kader, mungkin seperti itu yang kader, memanfaatkan puskesmas atau sarana kesehatan untuk memonitor atau memeriksa kesehatan kita. Jadi lakukanlah, manfaatkanlah pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian PHPS bidang gaya hidup sehat, misalkan tidak merokok, di dalam rumah melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, makan sayur dan buah. Kemudian untuk bidang obat atau salah satunya yaitu farmasi, ini bisa salah satunya memiliki tanaman obat keluarga. Juga bisa di rumah bisa ditumbuhin tanaman-tanaman seperti jenis kucing, kemudian temulawak. Nah, itu juga termasuk tidak menggunakan nafsa. Nah, itu juga minum oralit jika diare. Nah, bisa dibuatnya sendiri minuman oralit di rumah. Jauhkan anak dari bahan berbahaya ya, seperti api, benda tajam, dan sebagainya. Selanjutnya, sasaran strategi untuk promosi kesehatan sesuai kebijakan kesehatan di sini yaitu untuk merubah perilaku yang mendukung peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat mandiri dan sehingga outputnya perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa diterapkan di semua kalangan. Kemudian pemberdayaan masyarakat outputnya itu maka proses pengorganisasian setiap di bidang masyarakat sehingga mampu mengatasi dan meningkatkan kesehatannya, ikut berperan aktif sehingga memiliki kemandirian sehingga diterapkan dengan adanya desa siaga. Kemudian selanjutnya peran promosi kesehatan. Di sini ada kampanye melalui media massa elektronik, bisa website dan pameran, kemudian pemantapan jejaring kemitraan, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan. Kemudian tatanan PHPS, di sini ada dari tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Nah, di sini kita bicara mengenai PHPS di rumah. Di sini apa? Yaitu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta ikut berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, sasarannya apa di rumah tangga? PHPS-nya pasangan usia subur, misalkan ibu hamil, bisa ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut, nah, ataupun bisa untuk pengasuh anak. Nah, itu bisa diterapkan PHPS di rumah tangga. Kemudian, nah di sini PHPS rumah tangga contohnya nih, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, balita yang diberikan ASI eksklusif, timbang balita, rumah bebas suntik nyamuk, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tersedia air bersih, tersedia jamban. Nah, kemudian dengan makanlah dengan gizi seimbang seperti sayur, buah setiap hari. Kemudian bisa lakukan aktivitas fisik setiap hari agar badan tetap fit, sehat, dan salah satunya tidak merokok. Nah, ini bisa dilakukan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Kemudian manfaatnya apa? Jadi setiap
Yang pertama, setiap anggota keluarga meningkatkan kesehatannya agar tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas. Produktivitas kerja meningkat. Jadi setiap anggota keluarga bisa meningkatkan produktivitas kerjanya. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi, ya, atau mungkin bisa ke pendidikan, atau mungkin bisa ke model usaha lainnya. Itu bisa. Kemudian peran kader dalam pembinaan PHBS, kesehatan ibu dan anak. Ini bisa melakukan pendataan rumah tangga, ibu hamil, anak baru lahir, ibu menyusui, anak balita. Seperti itu bisa dilakukan. Melakukan pendekatan kepada kepala desa, lurah, atau tokoh masyarakat, ya, sampai terjadinya advokasi. Kemudian sosialisasi atau bimbingan PHBS itu bisa dilakukan di desa atau kelurahan atau kelompok desa wisma, contohnya bina suasana misalnya. Kemudian melakukan gerakan PHBS bisa di ibu-ibu, kelompok ibu-ibu, keluarga, atau gerakan masyarakat. Itu bisa. Kemudian peran kader yang lainnya memanfaatkan kesempatan di desa seperti melakukan pemenuhan pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya, kemudian bisa mendukung keselamatan ibu dan bayi sehingga ibu dan bayi pada saat melakukan pemeriksaan kesehatannya bisa terpantau dengan baik. Kemudian menganjurkan ibu dan bayinya untuk memeriksakan kesehatan selama masa nifas. Kemudian menganjurkan ibu memberikan ASI sejak lahir sampai usia 6 bulan. ASI eksklusif. Kemudian bisa melakukan kunjungan rumah kepada ibu nifas yang tidak datang ke posyandu, dapat menganjurkan agar rutin memeriksa kesehatan bayinya, bisa ke posyandu, ke bidan desa, itu bisa. Memantau jumlah kunjungan ibu yang datang atau balita yang di posyandu, kemudian memanfaatkan kesempatan di desa atau di kelurahan sehingga untuk melakukan penyuluhan atau pentingnya pentingnya penimbangan bayi dan balita. Itu bisa melakukan kunjungan rumah ke ibu yang tidak datang ke posyandu misalnya untuk melakukan penimbangan secara berkala. Itu bisa. Atau bisa mengadakan seperti kegiatan yang menarik, misalkan seperti lomba bayi dan balita sehat, lomba memasak makanan balita sehat, itu juga bisa. Atau kegiatan makan bersama balita, itu juga bisa. Persalinan yang ditolak oleh tenaga kesehatan otomatis bisa meningkatkan kualitas hidup sehat ibu dan bayinya. Itu ya. Peran ASI eksklusif ini juga sangat penting. Biasanya masih banyak ya di kalangan masyarakat yang memang belum melakukan peran ibunya untuk melakukan ASI eksklusif. Nah, ini penting ya. Kemudian tentang bayi dan balita sudah. Nah, ini tadi yang menggunakan air bersih. Nah, menggunakan air bersih ini bisa di setiap rumah tangga kan pasti ada ya. Ya seperti dari air ledeng, pompa ya. Penampungan air hujan itu biasanya juga ada, masih ada juga. Nah, itu biasanya itu yang sering digunakan. Kemudian kalau menggunakan jamban tetap harus ya, setiap rumah tangga itu harus memiliki jamban yang sendiri. Kemudian memberantas jentik ya, jentik nyamuk. Nah, di sini bisa melakukan penyuluhan di situ, misalkan untuk kebiasaan mengulas bak mandi setiap 1 minggu sekali, menutup bak penampungan air, mengubur barang-barang bekas, atau mungkin barang-barang bekas kalau bisa di ini ya
didaur ulang tuh yang bisa, nah bisa dilakukan daur ulang, memang bisa. Kemudian PHBS yang lainnya bisa dengan gizi yang seimbang, tuh makan sayur dan buah tadi, nah itu bisa diterapkan. Mengkonsumsi minimal 3 porsi buah atau 2 porsi sayuran, nah itu bisa dilakukan. Masalahnya yang pertama itu pengetahuan masyarakat yang memang kurang tahu pentingnya. Biasanya seperti itu, pentingnya sayur dan buah itu seperti apa, nah itu memang kadang permasalahannya di situ. Walaupun ketersediaan itu memadai, sebenarnya seperti itu. Kemudian biasanya masalahnya yang sering yaitu kayak meningkatnya insiden penyakit tipe kanker, usus besar, biasanya seperti itu ya. Kemudian melakukan aktivitas. Nah, tadi kan melakukan aktivitas setiap hari, fisik setiap hari. Minimal 30 menit setiap hari. Melakukan kegiatan apapun boleh. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu tidak merokok di dalam rumah. Ya. Untuk anggota keluarga bisa dilakukan penyuluhan jika mana memang ada salah satu anggota keluarga yang masih melakukan aktivitas merokok. Nah, di sini selanjutnya PHBS di sekolah. Nah, PHBS sekolah ini bisa di tatanan institusi sekolah ya, siswa-siswa seperti itu. Kita bisa melakukan PHBS juga, mencuci tangan dengan air bersih, air yang mengalir dengan sabun, jajannya di kantin itu juga harus dilihat. Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan olahraga, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, yang setiap bulannya dilakukan, tidak merokok di sekolah. Nah, mungkin bisa juga memberantas suntik nyamuk di sekolah, itu juga bisa. Buang air besar, buang air kecil di jam sekolah. Nah, sehingga bisa outcome-nya apa? Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat, meningkatnya semangat proses belajar mengajar, yang berdampak akhirnya prestasi belajar siswa bisa meningkat. Ya, citra sekolah sebagai institusi juga bisa meningkat. Meningkatnya citra pemerintah, nah di bidang pendidikan juga akhirnya outcome-nya kan situ. Kemudian menjadi bisa sekolah yang menjadikan percontohan. Nah, seperti itu juga bisa dengan melakukan, Anda di sekolah bisa melakukan penyuluhan sikat gigi bersama. Nah, itu juga bisa. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu itu untuk memberikan materi perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga ataupun di sekolah. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.